Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 9F dan teman-teman saya akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Sangkuriang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama pemeran-pemeran yang akan kami mainkan. Yang pertama, Fajri Nur Fauji sebagai Sangkuriang 1. Yang kedua, Raisa Innova Dewi sebagai Dayang Sumbi 1. Yang ketiga, Muhammad Gali Fauji sebagai Tumang dan juga sebagai Jin Jajang. Yang keempat, Rama Ihsani Ainur Rizky sebagai Sangkuriang 2. Yang kelima, Anjani Persetia Puspitasari sebagai Dayang Sumbi 2. Yang keenam, Mozidan Nurul Akbar sebagai Amil dan juga sebagai Jin Ujang. Yang ketujuh, Amelia Septiani sebagai Nyi Edo. Yang kedelapan, Nala Muhibah Nurbaeti sebagai Dewi Bu. Yang kesembilan, Selvi Fitriani sebagai Nyi Eis. Dan yang terakhir, saya Sidik Fatoni sebagai narator. Dan inilah pemeran-pemeran dari drama yang berjudul Sangkuriang. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah, siapapun dia, jika ada yang mengambilkan pintalan benangku, kalau dia laki-laki, akan kujadikan suami. Jika perempuan, akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Apa ini pintalan benang milikmu, Tuan Putri? Kenapa seekor anjing harus mengambilkan pintalan benangku? Berarti mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menjadikan anjing ini suamiku. Akhirnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang menikah dan hidup berbahagia dalam menjalani rumah tangga. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Tumang dengan saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin uang sebesar 50.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sangkuriang. Dalam perjalanan perkembangan dan pertumbuhan Sangkuriang, keseharian Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang yang diketahui hanyalah seorang anjing biasa yang setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sangkuriang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Ananda Sangkuriang, Iya, Ibu.
Ibu saat ini sangat ingin memakan daging monjangan. Pergilah sekarang ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baik Bu, Tumang, marilah ikut bersamaku. Setibanya sang kuryang di sebuah hutan, Lagi ya, supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa. Dari tadi pagi sampai siang, aku menjelajahi hutan ini, tapi takut temui seekor rusa pun. Aku lelah sekali, tapi aku tak ingin mengecewakan ibu. Aku tidak ingin pulang, kalau pulang tidak membawa hasil. Maafkan aku Tumang, terpaksa panah ini harus kutujukan padamu. lalu dengan sangat terpaksa sang kuryang mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada si Tumang. Tumang, lihat itu. Dan benar saja ia telah melakukannya. Tak lama kemudian si Tumang pun sekarat, kemudian mati. Setibanya di rumah, sang kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Ibu, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Ibu sangat gembira nak, kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan sang kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Coba aku tanyakan pada sang kuryang. Sang kuryang, sang kuryang. Ada apa ibu memanggilku? Sang kuryang, kau tahu di mana si Tumang? Tuh, Tumang sudah mati bu. Mati. Terus siapa yang membunuhnya? Waktu aku berburu di hutan, sudah aku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang. Tapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan ibu. Jika aku pulang tidak membawa hasil buruan. Terus aku arahkan panahku pada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan pada ibu. Apa kau bilang? Jadi daging yang kau serahkan pada ibu kemarin itu adalah daging si Tumang? Iya ibu. Hah? Dasar anak tak tahu diri. Kau pembunuh. Pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah yang memuncak, tanpa sengaja Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang kuryang pun terluka. Maafkan aku ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Ibu lebih sayang si Tumang daripada aku. Sang kuryang, jangan pergi nak. Ibu menyesal sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu. Kembalilah. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun meminta pertolongan kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Dewi, tolong aku. Ada masalah apa Dayang Sumbi? Kalau kau ingin meminta harta dan kekuasaan, bukan tempatnya di sini. Sebaiknya kamu pergi saja. Sudah, tidak apa-apa. Silahkan Dayang Sumbi, mau apa? Tolong pertemukan aku dengan anakku. Baiklah. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, sang kuryang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dan namanya pun dirubah menjadi Jaka. Sesampainya di rumah, sang kuryang sangat heran melihat perubahan pada kampungnya. Ditambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Namun keduanya tak saling mengenali. Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya jadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi memperhatikanku. Aku jadi gak karuan dibuatnya. Pemuda itu tampan sekali. Pemuda itu sangat mempesona. Aku mau jadi istrinya jika dia mau melamarku untuk jadi istrinya. Wah iya, dia sangat tampan. Kamu cocok menikah dengannya. Sang kuryang pun menghampiri Dayang Sumbi yang sedang berkumpul bersama teman-temannya.
Hai, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya, tentu saja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Iya, Jaka. Hah? Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Di kepalamu seperti ada bekas luka. Luka karena apa, Jaka? Ya betul Dayang Sumbi. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi, kutinggalkan ibuku sendiri. Oh, jadi dia anakku, Sang Kuryang yang dulu pergi dari rumah. Kini telah kembali berada di hadapanku. Dan wajahnya pun juga ternyata mirip sekali dengan anakku, Sang Kuryang. Duh, gimana ini? Pemuda yang tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses pernikahanku nanti. Nah, sudah selesai. Sudah beres perlengkapanku untuk berburu. Aku berangkat dulu ya Dayang Sumbi. Hati-hati, Jaka. Dayang Sumbi menjadi bingung. Dayang Sumbi pun menghampiri teman-teman terdekatnya, menanyakan tindakan untuk kedepannya. Hei, kalian masak apa hari ini? Aku sudah masak tumis genjer, enak loh. Dari 1 sampai 10 ratingnya 1000. Ah, paling juga keasinan. Hei. Kalian tahu gak? Si Sang Kuryang. Ada apa sih? Kenapa kamu tergesa-gesa? Santai aja bro, kita kan selalu ada di sini. Si Sang Kuryang. Kenapa si Sang Kuryang? Si Mas Jaka. Ternyata Mas Jaka itu si Sang Kuryang. Jujur Li, aku tahu persis luka di kepalanya. Hah? Gak mungkin! Iya benar. Gimana ya caranya supaya aku tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, kau adalah putraku nak. Yang waktu dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi ibumu. Maafkan ibu nak, ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya nak. Bentar, itu bukan Sang Kuryang. Mungkin itu Harry Potter kali. Please jangan salpok dong, Nyi. Diam jangan berisik. Ah, kau cuma mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin. Kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang ibu ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Ibu tidak bisa menikah denganmu, Sang Kuryang. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu. Inikah kekuatan cinta? Wah, so sweet banget. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Bagaimana ya? Kabur aja Brody, the only way, trust me. Terus, gak usah so Inggris deh. Jangan kabur dong, nanti kenapa-kenapa. Udah deh, kalian gak ada yang bener. Aku pikirin sendiri aja. Selama berhari-hari, Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan
yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku, Sang Kuryang, apakah kamu ingin tetap menikahiku? Tentu saja calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukanmu 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membendung sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Baik, akan aku penuhi syaratmu. Tak lama kemudian, Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan memanggil jin-jin sakti untuk membantunya memenuhi syarat-syarat yang diberikan Dayang Sumbi. Di mana kau, wahai jin-jinku? Hadir, bos. Kalian itu bodoh apa gimana? Kan gak kelihatan. Coba kalian liatin wujud kalian. Hadir bos, tuh Jajang yang ngumpet terus. Enggak bos, aku cuma ngikut si Ujang. Jangan fitnah Jang, dosa. Kamu yang fitnah. Sudah, kalian jangan ribut. Jadi saya itu mau menikah dan harus ada syaratnya, yaitu harus membendung sungai Citarum dan membuat perahu. Tapi harus selesai sebelum fajar menyingsing. Pokoknya kita harus menyelesaikan apa yang Dayang Sumbi mau. Sang Kuryang dan jin-jinnya mulai bekerja untuk memenuhi keinginan Dayang Sumbi. Dengan kekuatan jin-jinnya, mereka membendung sungai Citarum dan membuat perahu. Bantu aku, sebentar lagi menjelang subuh. Siap bos. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, Dayang Sumbi sangat bingung dan memutuskan untuk menghampiri teman-temannya. Duh, gimana ini? Kenapa kamu malam-malam menggangguku? Iya, ada apa? Kebakaran. Perasaan masalahnya sudah selesai. Sang Kuryang sudah hampir menyelesaikan syarat-syaratku. Bagaimana kalau kita membuat suasana jadi subuh, supaya para jin Sang Kuryang bisa meninggalkan Sang Kuryang? Boleh, harus bagaimana? Tapi resikonya tanggung sendiri ya. Sudahlah, yang penting tidak menikah dengan anak sendiri. Dayang Sumbi bersama teman-temannya menggelar kain sutra warna merah di sebelah timur untuk membangunkan ayam jago supaya berkokok. Suasana malam berubah menjadi suasana siang. Bos, lihat bos, suasana sudah subuh. Iya, itu suara ayam berkokok. Hah? Gak mungkin, aku tahu jelas waktu subuh. Ini pasti perbuatan Dayang Sumbi. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik. Dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.